Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Shalom JC Friends and Family, kita teruskan perjalanan iman kita setelah Easter dan perjalanan iman menuju ke Pentakost. Sekarang sudah minggu yang ke-6 dan luar biasanya bahwa semakin dekat kita dengan bagaimana Roh Kudus akan yang dijanjikan itu akan dicurahkan. Dan kalau bicara mengenai firman Tuhan, kita terus akan belajar dari Kisah Para Rasul. Dan kali ini temanya dari seri khotbah kita adalah kuasa dan tujuan Roh Kudus, di mana nanti Pastor Livia yang akan memberikan kita sesuatu di mana kita sama-sama bisa saling belajar. Dan yang terpenting bukan cuma belajarnya, tetapi pada saat firman Tuhan itu disampaikan, sama seperti pada waktu Petrus, pada zaman atau abad pertama di mana mula-mula Roh Kudus setelah dicurahkan, dan pada akhirnya dia melakukan perintah Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, ada sesuatu yang luar biasa terjadi, saudara-saudara. Dan ini juga yang kita sungguh berdoa supaya saudara dan saya, kita semua yang mengikuti perjalanan kerohanian kita bersama dengan JC ini akan sama-sama diberkati. Oleh karenanya pada kesempatan minggu ini, mari saudara-saudara, saya undang kita semua kembali mengikuti JCA online. Saudara yang suka bernyanyi, suka memuji dan membesarkan nama Tuhan, nanti Decree Worship akan menolong kita juga untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih karena kami senantiasa selalu bersuka cita di mana Engkau menolong kami di dalam perjalanan setelah Paskah. Minggu demi minggu kami dikemukakan berbagai kebenaran firman Tuhan yang menolong kami di dalam perjalanan kerohanian kami. Tuhan bersama dengan semua yang ada melalui JCA online ini, Tuhan, hamba berdoa ada kuasa Roh Kudus yang menolong kami semua, supaya saat kami mendengarkan firman-Mu yang hidup, kehidupan kami juga akan diubahkan, dan yang terutama kami bahkan lebih lagi bisa mengikuti perintah-Mu, dan kami bisa menjadi saluran berkat, bahkan mengabarkan kabar baik untuk banyak orang. Mari Tuhan berkatilah kami, berkatilah JCA online dan semua kami yang terlibat di dalamnya, termasuk kami yang mengikutinya. Tuhan Yesus baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan diberkatilah kami semua. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, mari kita ikuti sama-sama JCA online. Tuhan Yesus memberkati. Engkau
Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam GCA Online. Kali ini kita sudah berada di dalam minggu ke-6 dari serial khotbah kita menuju kepada Pentakosta. Jadi setelah Paskah kita menuju ke Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang ini sudah sampai pada kalau kita menunggu 10 hari ya, 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga itu kita sedang hari ketiga ya dari 10 hari menuju pada Pentakosta. Jadi minggu depan kita sudah merayakan Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, kita ingat kalau kemarin kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, sebelumnya para murid ini seperti kita ketahui mereka ketakutan ya, ketakutan dan mereka sangat-sangat tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu ya. Jadi mereka hanya ketakutan, sedih karena melihat Yesus sudah mati, kemudian tapi begitu dia bangkit, mereka berpikir wah ini udah pasti nih kita menang nih ya. Jadi nanti Tuhan Yesus akan menjadi raja bagi bangsa Israel dan memerdekakan kita dari penjajahan Mesir, dari penjajahan segala bangsa-bangsa yang lain. Itu keinginan mereka. Jadi mereka ini tiba-tiba mereka terkejut lagi karena Yesus pergi. Ya, Yesus pergi meninggalkan mereka dan mereka ini jadi makin bingung lagi ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Yohanes 16 ayat 5 hingga 7 dikatakan, "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh Yesus seperti ini, udah nggak apa-apa, sekarang saya mau pergi, begitu ya. Tapi lebih baik begitu, katanya gitu ya. Lebih baik, muridnya berpikir, aduh kok bisa lebih baik, itu dapat dari mana gitu ya, kok bisa lebih baik. Mereka tuh benar-benar nggak ngerti gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi justru menurut Yesus lebih baik Dia pergi dan digantikan oleh Roh Kudus. Kalau Dia sendiri begitu ya, Dia hanya di Israel. Nanti Dia mungkin ya pergi ke Eropa, pergi ke Afrika, pergi ke Timur Tengah gitu. Nanti kita yang di Asia gitu, yang itu dapatnya hanya koret-koret gitu ya, sisa-sisa gitu ya. Mungkin beberapa tahun kemudian baru jadi kan lama ya Bapak Ibu sementara. Tapi kalau Yesus pergi, semua pengikutnya itu disertai olehnya, disertai melalui Roh Kudusnya. Jadi ada di dalam hati setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk membaca firman-Mu, mencoba mengerti firman-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kemampuan untuk mengerti dengan benar Tuhan, karena kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami ingin menaati firman-Mu, dan Engkau tolong kami sehingga apapun yang kami bahas ini boleh menjadi rema dan boleh mengubahkan kehidupan kami sesuai seperti rencana-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Kita berpikir bahwa berarti ini Yesus pergi ya, kemudian Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, kemudian Dia mengirimkan Roh Kudusnya. Itu sesuatu yang baru nih berarti nih ya, sesuatu yang hanya ada di dalam perjanjian baru. Ternyata Bapak Ibu Saudara itu sudah terjadi jauh sebelumnya, yaitu di dalam Yesaya. Jadi di dalam perjanjian lama pun ternyata sudah terjadi Bapak Ibu. Kita lihat Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ternyata Roh Kudus itu sudah menempati masing-masing hati orang percaya sejak zaman dulu. Ada lagi Bapak Ibu. Yehezkiel 36 ayat 26 hingga 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi ini ternyata udah menjadi rencana Tuhan dari sejak awal, yaitu bahwa Dia selalu ingin menyertai kita orang-orang percaya. Alangkah indahnya ya Bapak Ibu Saudara, kan kita kan kadang-kadang kan, aduh enak ya kalau Yesus bersama-sama kita terus gitu. Kita bisa tanya misalnya kita sedang kesusahan, sedang nggak bisa mikir gitu jalan keluarnya gitu, kita tanya aja langsung kepada Yesus. Aduh Yesus gimana enaknya gini. Nah kalau kita harus ke Israel dulu gitu ya, misalnya Yesus nggak naik ke surga gitu, kita harus ke Israel dulu, kita nanya bikin visa dulu ya, beli tiket, mending murah gitu ya, susah ya. Tapi kalau kita ada Roh Kudus di dalam hati kita, hanya sejauh doa, hanya sejauh nafas aja kita udah bisa tanya dan kita langsung mendapatkan jawaban. Alangkah indahnya ya Bapak Ibu Saudara. Terus mungkin kita tanya, jadi Roh Kudus itu sebenarnya apa sih gitu ya? Apakah Roh Kudus itu suatu kuasa yang nanti kita bisa berkuasa gitu ya, kita bisa hebat, kita bisa berani, kita bisa pokoknya penuh dengan urapan dan lain sebagainya. Ternyata enggak Bapak Ibu. Barangkali Roh Kudus itu seperti jimat gitu ya, kita bawa kemana-mana gitu ya, seperti opo-opo gitu ya, kita bawa kemana-mana gitu. Ternyata bukan. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Roh Kudus ini adalah Tuhan, tapi Dia tinggal di dalam hati kita. Dia bisa merasa sedih, Dia bisa merasa gembira, Dia bisa bersuka cita kalau kita mentaatinya, Dia bisa bersedih kalau kita tidak mentaatinya, Dia bisa membimbing kita, Dia bisa menyadarkan kita kalau kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak benar begitu ya, Dia langsung menyadarkan kita begitu. Atau Dia juga memberikan pertolongan kepada kita, Dia menguatkan kita. Dia itu seorang pribadi, seorang Tuhan yang dekat dengan kita, yang benar-benar hidup di dalam kita. Jadi itu indah sekali Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu, sebenarnya kita ini kan seorang manusia itu, kita ini kan makhluk sosial ya. Jadi di dalam hati kita itu ada sebuah rongga yang hampa begitu, yang tidak bisa diisi oleh siapapun, tidak bisa diisi oleh apapun. Misalnya kita pikir, aku harus kaya nih, aku harus punya uang banyak jadi aku bahagia, begitu ya. Kita pikirnya kan gitu, manusia biasanya pikirnya begitu. Atau aduh aku kok kesepian ya, aku tuh nggak bahagia, barangkali lebih baik ini aja, aku punya suami aja gitu ya, aku punya istri aja. Ternyata pasangan kita itu nggak benar begitu ya, nggak memuaskan hati kita gitu ya, yang bergedes gitu ya. Nah terus kalau gitu suami istri kalau gitu nggak benar, kalau gitu kita punya anak aja, saya punya anak aja. Kalau punya anak itu kan bahagia, kita menjadi seorang ibu, kita menjadi seorang yang dibutuhkan gitu, seorang ayah yang harus bekerja untuk anak-anaknya gitu ya, kayaknya gitu ya. Ternyata juga setelah punya anak, belum anaknya nakal, belum anaknya nanti sakit, malah repot gitu ya. Bukannya makin kita terpuaskan, tapi justru kita itu terbebani begitu, misalnya begitu ya. Anak sih nggak beban ya, tapi kayaknya tuh nggak seperti yang kita harapkan. Ada hampa gitu ya di dalam hati kita itu yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kita baca pernyataan dari seorang
rohaniawan namanya A.W. Tozer. Dia bilang gini, hati manusia tidak dapat hidup dalam ruang hampa. Jika orang Kristen dilarang menikmati anggur roh, mereka akan berpaling kepada anggur daging. Kristus mati untuk hati kita dan Roh Kudus ingin datang dan memuaskannya. Ya, jadi A.W. Tozer ini kan orang tentu anggur itu suatu hal yang dia hidup di iklim yang dingin. Jadi kalau dia dingin itu minum anggur itu membuatnya hangat, membuatnya nyaman begitu ya. Dan anggur itu kok boleh diminum kayak kalau di dalam Mazmur juga kan boleh diminum, tapi asal tidak mabuk begitu ya. Jadi di sini dia mengatakan kalau manusia itu dilarang atau tidak diberikan anggur roh, dia jadi berpaling kepada anggur daging. Jadi kita berpaling kepada dunia, kita berpaling kepada hal-hal yang duniawi yang sebetulnya kita pikir kita bisa memuaskan kita, tapi ternyata tidak. Bapak Ibu Saudara, ingat nggak waktu Yesus pertama kali dia bangkit, dia kan menampakkan diri ya kepada wanita yang ingin naburkan dupa-dupa dan wangi-wangian. Kemudian dia juga datang kepada murid-muridnya, kan pintunya semua ditutup, dikunci gitu dengan balok gitu ya, jadi nggak bisa dibuka dari luar sebenarnya kalau balok ya. Kalau kunci ceklek-ceklek mungkin bisa kunci palsu, ini balok gitu ya, jadi nggak bisa dibuka dari luar. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus sudah datang, sudah hadir di tengah-tengah ruangan bersama-sama mereka. Dan apa kata-katanya Bapak Ibu Saudara masih ingat ya? Dia mengatakan damai sejahtera bersama kau. Jadi shalom begitu ya, damai sejahtera. Lalu kan mereka ketakutan. Jadi diberi kata-kata itu tuh rasanya tuh udah wah itu disiram gitu ya, disiram air sejuk begitu. Tapi sesudah itu langsung Tuhan Yesus switch. Dia katakan apa yang Bapa ingin aku lakukan, begitu pula juga aku sekarang ingin engkau lakukan. Seperti aku melakukan kehendak Bapakku. Jadi langsung disuruh sesuatu begitu, yaitu namanya misi Bapak Ibu, yaitu mengabarkan kabar baik itu, yaitu bahwa dia telah bangkit, dia telah mengalahkan maut, dan dia ada bersama-sama kita. Itu adalah misi, itu adalah tujuan daripada Yesus. Oleh sebab itu kita itu seperti diberi kuasa begitu ya Bapak Ibu, kuasa roh yaitu keberanian dalam misi. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 hingga 8. Kita baca bersama-sama. Tentunya kita ini kalau disuruh melakukan misi seperti ini ya, seperti yang Tuhan Yesus sudah minta kita lakukan itu, kita memberi kabar kepada Yerusalem, kemudian ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi, itu tentunya aduh kita ini gimana caranya gitu ya, apalagi si murid-muridnya itu ngapain kita gitu, gimana caranya gitu ya, kita nggak berani, kita apa. Tapi ternyata kalau dengan kuasa roh itu Bapak Ibu, mereka jadi punya kuasa. Mereka jadi berani, mereka tentu saja tidak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri. Tentu saja juga kalau kita jadi pengikut Kristus seperti sekarang ini, tentu kita juga tidak bisa melakukannya dengan kuasa sendiri. Jadi kita ini diberi satu kuasa terlebih dahulu. Tapi sebelum diberi kuasa itu mereka disuruh menunggu. Jangan dulu pergi ke Yerusalem, tapi tunggu dulu begitu ya. Tunggu dulu sampai ada karunia dari Allah Bapa di surga. Jadi mereka itu tunggu Bapak Ibu.
Kalau kita mah enak ya, kita udah tahu 10 hari begitu ya, setelah kenaikan ada 10 hari, itu namanya disebut Pentakosta. Jadi 50 hari setelah Yesus bangkit begitu kan ya. Jadi 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia menampakkan diri kepada sekitar 500 orang, lalu 10 hari kemudian baru dia mencurahkan Roh Kudus. Nah, kalau kita kan udah tahu nih ini segini 10. Nah, mereka kan nggak tahu ya Bapak Ibu, murid-muridnya ini. Mereka disuruh nunggu. Oh, barangkali kita disuruh bikin planning gitu ya, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Enggak, ternyata Bapak Ibu. Kita cuma disuruh tunggu katanya gitu. Atau kalau enggak kita bikin program untuk menggalang dana, kan kita disuruh misi nih, kita menggalang dana gitu kali ya. Ternyata enggak juga Bapak Ibu. Atau disuruh membuat program, membuat rencana lah yang canggih, yang pokoknya yang belum terpikirkan oleh orang-orang zaman dulu atau bagaimana. Ternyata enggak, mereka enggak disuruh rapat, mereka enggak disuruh menyusun acara atau mana, tapi mereka disuruh tunggu. Jadi apa ya? Udah akhirnya mereka doa aja gitu ya. Kan waktu itu minggu keberapa tuh ya, Pak Rahadi juga bilang menunggu itu susah banget, menunggu sesuatu hal yang paling membosankan gitu. Apalagi kita nggak tahu, barangkali 1 hari kok nggak datang Kak, katanya dikasih hadiah Roh Kudus, nggak datang juga. Barangkali 2 hari nggak datang juga, 3 hari 4 hari ternyata nggak datang. 9 hari barangkali, tapi nggak mungkin juga ya ganjil. Iya ternyata 10 hari Bapak Ibu. Tapi kan mereka nggak tahu tadinya gitu ya. Jadi tapi mereka tekun Bapak Ibu Saudara, mereka tekun di dalam doa dan akhirnya Roh Kudus itu hadir Bapak Ibu Saudara. Nah, kehadiran Roh Kudus itu kan seperti hari Kamis yang lalu waktu kenaikan itu, Pastor Indah juga mengatakan itu seperti dinamis ya, dunamo ya, kata aslinya itu ya, dari kata itu seperti kuasa gitu, seperti dinamo. Nah, kita ini kalau disuruh menunggu, terus abis itu kita harus pergi gitu kan ya. Waduh, gak berani ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi Tuhan memberi kita kuasa. Tuhan memberi kita satu kekuatan yang bukan dari kita sendiri. Kita lihat di dalam Petrus ya, seperti Petrus itu, kita contohnya itu Petrus. Dia ini kan tadinya sudah mengkhianati Yesus 3 kali ya kan, sudah dibilang kenal, enggak kenal gitu ya, enggak sama sekali aku enggak, siapa itu, pokoknya benar-benar menyangkal. Padahal tadinya bilangnya saya mau ikut sampai mati pun saya ikut, ternyata gitu ya, ternyata dia enggak ada ini. Akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali, tapi setelah dia bertobat dan setelah dia menerima Roh Kudus, dia ini langsung berani, langsung dia berkhotbah kepada banyak orang, dan 3.000 orang langsung terima Tuhan, dan mereka langsung minta dibaptis pada hari itu juga. Itu apa sebabnya? Apakah itu karena Petrus hebat khotbahnya? Ternyata enggak, hanya karena Tuhan ini sudah turun kepada mereka semua dan sudah menyadarkan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua adalah bahwa Roh Kudus ini selain memberi kuasa kepada kita, Roh Kudus juga menyadarkan dan mengubahkan hati orang yang mendengar firman. Kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 8 hingga 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu juga bertugas selain memberikan kita kuasa, dia juga menyadarkan orang yang mendengar tentang kabar baik itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ada orang yang mendengar mengenai
kabar baik lalu menjadi insyaf, itu bukan karena kepandaian kita, seperti juga Petrus, bukan karena kehebatan dia berkhotbah, bukan karena apa-apa, tapi karena kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita sebelum kita terjun bertemu orang atau bertemu siapapun gitu ya, kita berdoa terlebih dahulu supaya orang itu dipersiapkan hatinya, dilembutkan hatinya, supaya ketika dia mendengar bibit-bibit firman itu, hatinya sudah siap untuk menerima semaian itu. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus akan menyadarkan kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai kita ini sombong gitu ya. Kalau kita dengar, oh itu loh, apa sih itu udah terima Yesus loh, dia udah dibaptis, udah mau dibaptis ya Bang. Terus bilang, wah itu waktu itu saya kesaksian sama dia, makanya sekarang dia mau. Belum tentu Bapak Ibu, itu kesaksian itu hanya satu bibit ya. Kemudian kita lihat 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi ada orang yang menyiram, ada orang yang menyemai, ada orang yang mengairi atau dan lain sebagainya. Roh Kudus lah, Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi jangan ada yang menyombongkan diri oleh karena itu. Oleh sebab itu juga di lain pihak kita juga jadi nggak ada beban Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini hanya bertugas untuk mengabarkan. Kita tidak bertanggung jawab untuk membuat dia menjadi percaya. Kita tidak bertanggung jawab untuk membuat dia berbalik hatinya dari yang tadinya nggak percaya jadi percaya. Itu bukan tugas kita. Enak ya Bapak Ibu Saudara, nggak ada beban jadinya ya. Kita hanya beban kita hanyalah taat saja, taat kepada perintah Tuhan untuk mengabarkan. Kita diperintahkan untuk mengabarkan, kita diperintahkan untuk menjadikan murid, semua bangsa menjadi muridnya, dan kita juga diperintahkan untuk membaptis kalau dia sudah berubah hati. Jadi bukan kewajiban kita untuk membuat, ayo kamu percaya dong gitu ya. Enggak begitu, malah lari ya Bapak Ibu Saudara. Kita ini hanya bertugas untuk mengabarkan. Yang mentransformasi adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh-sungguh merasa diberkati Tuhan, karena kami tahu kami tidak sanggup Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau tugaskan kepada kami dengan kekuatan kami sendiri, tapi Engkau berjanji untuk memberi kami kuasa, berjanji untuk memberikan kami satu urapan sehingga kami boleh berani untuk mengabarkan, dan terlebih lagi Engkau juga memberikan satu roh untuk mentransformasi orang yang mendengar berita yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, kami tidak bekerja sendiri, Engkau membantu kami, Engkau menyertai. Kiranya Engkau memberikan kami berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. You are here,
worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker.
kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Nah, saudaraku, terima kasih kesetiaan saudara-saudara selalu saja memberikan sukacita dan bahkan dorongan untuk kami semua. Saudaraku, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan, dan di dalam saudara-saudara akan mengikuti seluruh rangkaian dari kegiatan, kesibukan, semua di minggu depan. Saya berdoa saudara tidak saja menerima berkat Tuhan, tetapi kami semua, kita semua, bahkan diutus untuk mengabarkan kabar baik. Tuhan Yesus, terima kasih, berkatilah kami semua. Kami sungguh bersukacita karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang hidup. Sekarang Tuhan, pada waktu kami akan kembali berada di tengah-tengah lingkungan keluarga kami, komunitas kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan dalam kegiatan kami, kami rindu menerima kuasa-Mu untuk memberkati kami dan banyak orang. Haleluya. Saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang menolong hamba-hambanya dari mulai abad pertama, dari mulai Injil diberitakan, itu juga akan memberikan kekuatan untuk saudara dan saya. Dan kita semua diberkati, kita juga akan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan minggu depan. Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hati